Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Tidar Ramdhani dengan NIM R1D022102. Di sini saya akan menjelaskan laporan modul 4 praktikum jaringan komputer yang berjudul Static Routing. Di sini ada dua tujuan dari praktikum ini di modul keempat, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dasar pada router Cisco, dan mahasiswa mampu melakukan konfigurasi static routing pada router Cisco. Kita lanjut ke alat dan bahan yang diperlukan, yaitu laptop atau PC dan software Cisco Packet Tracer. Permasalahan yang diberikan di sini adalah sebuah topologi seperti gambar di bawah ini. Di sini adalah konfigurasi router yang diberikan pada permasalahan. Terdapat di router 1 ini interface 00 ada dengan addressnya segini sampai ke router 35. Dan untuk PC juga setelah diberikan di sini untuk IP-nya dan port-portnya. Lalu di nomor 4 di sini disuruh melakukan tes koneksi dengan ping dan traceroute. Lalu kita menganalisa dan men-screenshot hasil dari ping dan traceroute yang dilakukan. Ada 4 ketentuan di sini yang diberikan, yaitu PC harus sama dengan PC, laptop sama dengan laptop, PC 10 harus bisa ke gateway 62.1 dan laptop 7 ke gateway 59.1. Langsung ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu membuat topologi jaringan. Yang pertama di sini kita perlu menyusun topologi sesuai dengan permasalahan yang diberikan, yaitu dengan 35 router dengan jenis PTMT dan 20 switch, 10 PC dan 10 laptop. Lalu di sini kita perlu menambah port pada setiap router. Karena kita menggunakan PTMT, tentunya portnya masih kosong di situ. Untuk menggunakan router ini diperlukan penambahan port yang meningkatkan konektivitas dengan router lain. Di sini kita menggunakan modul tambahan bernama NM1CFI ya di sini. Lalu kita menghubungkan device satu sama lain agar menjadi topologi seperti pada permasalahan yang diberikan. Kita lihat di sini topologi yang telah saya buat. Topologi jaringan menggunakan kabel strike untuk menghubungkan laptop atau PC ke switch. Kenapa digunakan strike? Karena dia adalah dua device berbeda. Dan kalau untuk menghubungkan router dengan router diperlukan cross karena dia adalah perangkat sejenis. Kita lanjut ke konfigurasi router. Pada konfigurasi router, pertama-tama kita perlu mengenable atau mengaktifkan. Lalu kita masuk ke konfigur terminal untuk melakukan konfigurasi. Di sini di router 1 kita memberikan nama untuk routernya itu router 1. Lalu kita akan melakukan konfigurasi static konfigurasi di sini. Dengan masuk ke interface FA00. Di sini kita memberikan addressnya 20.2 untuk subnetnya di sini 255.255.255.0. Lalu kita mengaktifkan dengan cara menulis no shutdown. Lalu seterusnya sampai ke FA30 di sini. Lalu untuk PC 6 sampai 5 di sini disesuaikan juga dengan jurnal IP address yang telah diberikan dengan cara yang sama tentunya. Dan untuk 16 sampai 35 juga sama caranya, cuman perlu disesuaikan dari IP address-nya saja sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Lalu di sini kita melakukan konfigurasi statik. Mengatur konfigurasi PC dan laptop. Bisa dilihat di gambar di sini, gambar 4.4. Cara untuk melakukan konfigurasi PC atau laptop itu dengan memberikan IP address tentunya sesuai dengan yang ada di permasalahan. Dan kita memberikan default gateway, yaitu yang sebenarnya sama dengan IP address-nya, cuman yang beda di belakangnya aja, yaitu titik 1. Nah, kita lanjut di sini. Ini dilakukan ke semua PC sesuai yang ada di permasalahan. Kita lanjut ke static routing. Oke, untuk router 1 di sini kita melakukan konfigurasi, yaitu menambahkan
menghubungkan. Di sini adalah network yang ingin dihubungkan, yaitu 22.0. Ini subnet masknya. Nah, yang terakhir adalah next hop atau jalur penghubungnya. Di sini kita menghubungkan jaringan 22.0 melalui jaringan 21.1. Begitu juga seterusnya. Di sini 23.0 dihubungkan melalui 21.1, 24 dihubungkan melalui 20.1, 28 dihubungkan dari 21.1 sampai ke semua jaringan yang ada di topologi, semua device. Ini di router 1. Untuk router 6 di situ, karena router 6 itu agak luar lagi. Di situ juga kita perlu menghubungkan semua. Di sini bisa kita lihat jaringan 56 dihubungkan melalui 36.1, 55.0 melalui 35.1, 26.0 melalui 25.2. Nah, kenapa di sini berbeda-beda? Kita lihat pada router 6. Di sini di router 6, ketika kita ingin menghubungkan misalkan router 6 dengan router 7, dia akan melalui router 1 kan. Nah, misalkan nih router 7 ini addressnya 26.0. Kita ingin menghubungkan ini melewati jalur ini. Berarti untuk networknya kita isi 192.168.26.0, dan subnet masknya itu 255.255.255.0, dan untuk next hop kita melalui jalur router 1 yaitu 25.2 gitu. Untuk router bagian luar ini tidak semua dilakukan konfigurasi. Ada yang tidak, yaitu di sini ketentuan dari jurnal dikatakan bahwa PC harus sama dengan PC dan laptop harus sama dengan laptop. Berarti untuk router terluar itu disesuaikan dengan end device-nya. Misalkan untuk router 16 yaitu memiliki end device laptop, berarti di situ semua router dan semua laptop harus dikonfigurasi di dalam router 16. Untuk yang PC yaitu di sini router 17 memiliki end device PC, di sini laptop tidak dikonfigurasi, melainkan hanya PC dan semua router saja. Mengapa seperti itu? Untuk membatasi, karena di permasalahan diberikan bahwa PC sama dengan PC dan laptop sama dengan laptop. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke uji koneksi saja di sini. Pada permasalahan diberikan ketentuan yaitu PC dengan PC. Nah, pada laporan saya menggunakan di sini PC 2 dengan PC 6. Bisa kita lihat dari gambar di sini bahwa testing atau pengiriman paket dan trace route yang dilakukan dari PC kedua ke PC 6 itu berhasil, dan membutuhkan di sini untuk trace route-nya itu 8 route untuk mencapai alamat tujuannya. Di sini juga bisa kita lihat bahwa ping atau trace route yang dilakukan dari laptop 2 ke laptop 3 ini berhasil ya. Dan di sini dia membutuhkan 7 rute untuk mencapai alamat tujuan, yaitu PC 10 ke gateway 62.1. Di sini juga bisa dilihat bahwa berhasil untuk pingnya, dan rute yang diperlukan di sini ada 7 rute dari PC 10 menuju ke gateway 62.1. Di sini ada laptop 7 ke gateway 59.1, laptop 7 menuju gateway 59.1 yaitu di router 20. Oke, kesimpulan dari laporan ini bisa dilihat bahwa untuk memastikan koneksi yang lancar antar router, pertama-tama diperlukan melakukan konfigurasi pada alamat IP masing-masing router. Hal ini penting karena penghubungan antar router memerlukan pengetahuan tentang alamat IP. Dan untuk konfigurasi static routing pada router melibatkan penentuan IP network tujuan, subnet mask, dan gateway router untuk setiap interface. Ketelitian diperlukan dalam memasukkan informasi IP address dan menentukan jalur gateway. Itu sangat penting untuk mencegah kesalahan atau error. Baiklah, demikian penjelasan dari laporan modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.